kita beri rogate sepatan mengucapkan selamat hari Minggu pada hari ini dengan Minggu Trinitatis tanggal 28 Juni 2020 dengan topik minggu kita membangun keluarga bahagia. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak berdoa dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 706 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan dirinya kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 15 ayat 1. yang diambil dari Tita kelima sampai ke-10. Tita kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tita keenam, jangan membunuh. Tita ketujuh, jangan berzina. Tita kedelapan, jangan mencuri. Tita kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Tita ke-10,
Jangan mengini rumahmu sesamamu, jangan mengini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 673 ayat 1. Marilah kita merendahkan diri kita untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami tetap bertobat dan meninggalkan segala kejahatan karena kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan Allah tentang pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang dan yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah membunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 760 ayat 1.
Tuhan Yesus sahabatku, Dia dalam dunia, Dia sangat istimewa bagiku. Dia sangat kupercaya, terkasih bagiku, Juru Selamat yang menghapus dosaku. Dia menghibur hatiku di kala dukaku, yang menolong aku saat tersesat. Tuhan Yesus sahabatku, Dia dalam dunia, Dia sangat istimewa bagiku. Epistel pada minggu hari ini diambil dari Kidung Agung 8 ayat 5 sampai 7. Kita membacanya secara responsoria di ayat pertama dan saya dan nanti di ayat terakhir kita sama-sama membacanya. Cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya, yang di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairan gigi seperti dunia warna-warni, nyala-nyala api, seperti nyala api umbangan. Kita sama-sama. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghentikannya, sekalipun orang memberi segala harta kepada rumahnya untuk cinta, namun dia pasti akan dihina. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Yesus dijolokku,
kita bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 656 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Balik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang lalu kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Masuk kita di Warta Jemaat di minggu ketiga setelah Trinitatis dengan topik minggu membangun keluarga bahagia di hari Minggu tanggal 28 Juni tahun 2020. Yang pertama, acara pemberkatan. Acara pemberkatan di Mangiring Marta Romauli Silalahi AMD Kebidanan, anak dari Situa Patas Haloman Silalahi almarhum dengan istri Fatima Remeati Sofia Boru Arwan almarhum dengan pasangannya Ariman Siregar, anak dari Situa Joyo Yosef Siregar, Ibu Kartini Borusiombing almarhum. Alamat sekarang Perum Permata Sepatan, Jalan Melati F2 nomor 7, atau di dalam keluarga PR Utapea Boru Siregar. Acara akan dilaksanakan pemberkatan ini di hari Selasa 7 Juni tahun 2020 masuk pukul 11 WIB bertempat di AKBP Kota Bumi Resort Kota Bumi. Acara Partu Polon sudah berjalan dengan baik. Acara Partu Polon di hari Jumat tanggal 26 Juni tahun 2020, yaitu acara Partu Polon Ariman Siregar dengan Mangiring Marta Romauli Silalahi AMD Kebidanan. Acara Partu Polon ini bertempat di Ruko Golden City, masuk pukul 10 WIB dan dilayani oleh Pendeta Erlina Siregar. Yang ketiga, ibadah online. Ibadah permingguan dan sekolah minggu di tanggal 28 Juni tahun 2020 telah dipersiapkan secara online oleh gereja dan guru sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu dimulai pada pukul 7.30 pagi. Dihimbau kepada seluruh orang tua untuk mempersiapkan anaknya di dalam mengikuti ibadah tersebut. Laporan keuangan. Laporan keuangan gereja akan dibagikan melalui grup WhatsApp atau WA AKBP Rogate Sepatan
pada hari Sabtu tanggal 27 Juni tahun 2020. Berita yang kelima, sermon resort. Dihimbau kepada seluruh para halado HKBP Raja Selatan untuk hadir di acara sermon resort pada hari Selasa tanggal 30 Juni tahun 2020 bertempat di HKBP Kota Bumi Resort Kota Bumi, masuk pukul 8 malam atau 20 WIB. Ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Kuria mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan kepada jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 22 Juni 2020 sampai tanggal 28 Juni 2020. Ayat ulang tahun untuk minggu ini adalah diambil dari Mazmur 118 ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan di acara ibadah online ini Tuhan. Untuk acara ini Tuhan masih kami laksanakan secara online Tuhan, di mana masih terdapat pandemi virus corona Tuhan di dalam dunia ini dan juga terutama di wilayah kami di wilayah Kabupaten Tangerang ini Tuhan. Tuhan berdoa juga untuk virus ini Tuhan, jauhkanlah virus ini dari negeri kami Tuhan, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami Tuhan seperti biasa dan melakukan memuji memuliakan nama-Mu di hari-hari kami seperti biasa. Kami juga berdoa Tuhan untuk ruas kami, ruas HKBP Rogatis Selatan Tuhan, dari ruas yang terkecil sampai terbesar Tuhan. Berkati ruas kami Tuhan di dalam melaksanakan pekerjaan maupun di dalam mencari pekerjaan dan juga menghasilkan untuk pekerjaan untuk mendapatkan sesuatu di dalam pekerjaannya Tuhan. Berkati kami Tuhan di dalam melakukan pekerjaan yang Kau percayakan kepada kami Tuhan, untuk melakukannya sesuai dengan jalan-Mu dan juga yang Kau perintahkan kepada kami. Kami juga berdoa juga Tuhan untuk kelompok kami Tuhan di perizinan maupun di program kami, untuk semuanya Tuhan. Berkati program kerja gereja Tuhan. Satukan kami seluruh para halado yang ada Tuhan untuk melakukan seluruh program kerja, buang untuk segala egois dan juga ingin menang sendiri di dalam keinginan kami. Rendahkan hati kami Tuhan untuk melakukan pekerjaan-Mu, terutama di HKBP Rogatis Selatan Tuhan. Biarkan kemuliaan-Mu Tuhan bersinar dan juga bermasmur di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk aparat pemerintah dan juga aparat setempat di dalam lingkungan gereja kami dan juga di dalam menanggulangi virus corona ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk para dokter, perawat dan juga seluruh pekerja kesehatan di dalam menanggulangi virus ini, dan juga untuk perizinan kami Tuhan. Sertakan perjalanan kami Tuhan di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami rindu untuk beribadah, tidak pindah-pindah Tuhan. Satukan kami di tempat ini Tuhan, layakkan kami untuk mendapat berkat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk ruas kami Tuhan yang merayakan ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun perkawinan dan juga ulang tahun kelahiran. Berkati mereka Tuhan, tambahkan dengan Kau tambahkan usia mereka 1 tahun Tuhan. Kuatkan mereka Tuhan, dewasakan mereka untuk mendapat berkat-Mu dan memuliakan nama-Mu. Ajarkan kami selalu memasukkan diri-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, banyak sekali dosa yang kami perbuat di dalam kehidupan ini Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Ajarkan kami Tuhan selalu mengikut diri-Mu di dalam kehidupan kami. Jauhkan segala dosa dan apapun yang dapat menghalangi berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 137 ayat 1. Firman kehidupan
Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa, hanya di dalam Anakmu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Pada hari ini Bapa, kami berkumpul bersama hamba-hamba-Mu dan para jemaat-Mu ya Bapa, mana kami mengadakan kebaktian minggu hanya di dalam atas kasih-Mu. Bukalah hati kami Bapa dalam ibadah kami ini, supaya kami mengerti apa yang Engkau berikan kepada kami melalui hamba-Mu yang memberikan firman-Mu ya Bapa. Kiranya kami dapat mengerti, dapat melaksanakannya dengan baik atas karunia-Mu, dan juga hamba-Mu yang memberikan firman-Mu ya Bapa. Kiranya berikan kepintaran dan kecerdasan dan kemuliaan daripada-Mu ya Bapa, supaya hamba-Mu dapat menerangkan dengan baik atas firman-Mu. Dan buka hati kami dan dosa-dosa kami yang dari hati kami ya Bapa, supaya kami layak menerima firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, hanya di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Shalom Pamanginang. Shalom. Selamat minggu kita hari ini. Nama minggu kita pada hari ini yaitu minggu ketiga setelah Trinitatis, dengan tema minggu kita, topik minggu kita membangun keluarga bahagia. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Kami akan membacakan dari sini, kita ikuti di dalam hati. Beginilah firman Tuhan. Hubungan antara anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawa hatinya. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada minggu kita hari ini diajarkan tentang membangun keluarga yang bahagia. Bagaimana sih yang menginang tentang keluarga yang bahagia? Tentunya kalau keluarga yang bahagia adalah keluarga yang jauh dari gosip-gosip yang tidak baik, jauh dari pertengkaran, dan jauh dari damai sejahtera. Jauh dari kedengkian. Keluarga yang bahagia sudah pasti damai sejahtera. Nah, kalau kita mengikuti ayat ini yang menginang, kita harus berdasarkan dari ayat 5 dulu sampai dengan ayat 9, di mana di sana dikatakan manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Nah, ini yang penting mengenang supaya kita bisa masuk dalam ayat ini, hubungan antara anggota-anggota keluarga atau rumah tangga, di mana sifat-sifat yang mengalah atau sifat-sifat kerakusan atau kedengkian itu harus kita hindarkan dari diri kita, sehingga kita dapat membangun sebuah keluarga yang bahagia. Sebuah keluarga itu diibaratkan dengan sebuah bahtera. Kalau sebuah bahtera yang akan berlayar, bagaimana dia mempersiapkan dirinya supaya bisa menyeberangi samudra yang sangat luas, otomatis harus mempersiapkan mesin yang kuat. Yang kedua, harus mempersiapkan kemudi. Yang ketiga, harus mempersiapkan
landasan perahunya supaya jangan bocor. Nah, ini hal-hal yang perlu diperingatkan kepada kita, Manginang, bagaimana kita menjaga keharmonisan rumah tangga antara bapak, ibu, dan anak, supaya tidak terjadi pertengkaran atau perselisihan atau riak-riak rumah tangga. Apa yang selalu kita berikan dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Itu kita diajarkan di sini adalah harus saling mengisi, harus saling memberi, harus saling introspeksi diri. Itulah yang kira-kira bisa kita ambil dari nats ini. Satu rumah tangga, kalau dia sudah memulai dengan memandang luar pribadi seseorang, tentu rumah tangga itu tidak akan damai sejahtera. Keluarga itu akan saling menyalahkan satu sama lain. Tetapi kalau keluarga itu sudah berlandaskan oleh kasih, maka keluarga itu walaupun bagaimana riak-riak atau badai yang menimpa dari luar kehidupan mereka, pasti mereka akan tetap damai sejahtera. Kalau kita saling mengasihi, saling menyayangi, berarti kita harus saling mengalah di dalam keegoan kita. Yang bikin suatu rumah tangga bisa berantakan atau terpecah adalah karena mempertahankan ego masing-masing. Nah, ego ini bermacam-macam. Ada ini ego yang bersifat pribadi, ada yang ego bersifat keluarga. Atau dibilang kalau ego bersifat keluarga, ibaratnya martabat budi. Kalau bersifat pribadi, yaitu mempertahankan pendapatnya. Nah, supaya hal ini jangan terjadi, kita harus melangkah dari ayat 5 sampai dengan ayat 9 itu. Introspeksi diri, saling memperhatikan kelemahan-kelemahan pasangan kita atau anak kita. Nah, kita sudah memandang kelemahan-kelemahan mereka, tidak menganggap itu adalah suatu kekurangan, baru kita bisa bertahan atau berdiam di dalam satu keluarga yang utuh. Contoh, kalau kita sering menonton salah satu TV swasta, ada di sana judul filmnya itu suara hati, ya. Banyak yang kita ambil dari sana, bagaimana seorang yang teraniaya itu bisa menahan gejolak emosi yang di dalam hatinya. Bagaimana cara itu yang bisa kita ambil dari sana. Bagaimana seseorang yang teraniaya, kadang-kadang dalam rumah tangga kan bisa tidak bersikap adil di antara anak, ibu, dan bapak. Nah, itu yang paling susah, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana untuk mempertahankan supaya tekanan-tekanan yang ada dalam diri kita itu bisa kita redam sehingga tidak menimbulkan emosi orang lain atau pasangan hidup kita atau anak kita. Itu adalah hal yang paling susah. Tetapi kalau kita ingin tidak susah, artinya kita harus berlandaskan Tuhan kita Yesus Kristus yang ada dalam rumah tangga kita. Kita harus membuat Tuhan kita Yesus Kristus sebagai fondasi dalam hidup kita. Seperti yang tertulis di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27 itu mengatakan, kalau kita membangun suatu rumah di atas batu, tentu rumah itu akan kuat. Tetapi kalau kita membangun rumah di atas tumpukan pasir, kalau datang hujan atau angin itu akan bisa runtuh atau roboh.
Artinya apa itu menginang? Kalau kita berlandaskan diri kepada orang atau iblis atau dukun-dukun yang akan merubah rumah tangga kita, berarti kita akan hancur. Tetapi kita kalau berdasarkan ketuhanan kita, berdasarkan keimanan kita beriman kepada juru selamat kita Yesus, tentu rumah tangga kita akan damai sejahtera. Kita harus dengan itulah kita bisa mengalah. Nah, itulah yang bisa kita ambil Bapak Ibu sekalian, kalau kita menonton suatu adegan-adegan yang sangat antagonis dan yang merendahkan diri, maka akan terjadi konfrontasi dalam diri orang lain. Kok orang itu bisa damai-damai? Apa sih rahasianya? Kan begitu, kadang-kadang orang yang suka mau mencampuri rumah tangga orang lain. Bagaimana caranya supaya tidak apa saja? Bagaimana caranya supaya tidak berdamai? Nah, ini salah satu godaan iblis yang selalu mengintai rumah tangga kita. Kalau kita contohkan di alam samudra, apa itu iblis itu? Ya kita contohkanlah sebagai ombak untuk menerkam, untuk menenggelamkan sebuah badai. Tetapi kalau nahkodanya bisa melawan ombak itu dengan baik, tentu perahu itu akan selamat. Nah, kita bisa mengintrospeksi diri kita, Bapak Ibu sekalian, di dalam rumah tangga kita. Kadang-kadang kita ingin bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan rumah tangga kami begini? Kenapa Tuhan rumah tangga kami begini-begini? Masih ada kekurangan. Sementara setiap minggu, setiap hari Jumat kami pertanyaan. Nah, itu kadang-kadang bertanya dalam hati kita, kenapa selalu ada kurang? Jawabnya adalah dalam ego kita masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Kalau ego kita belum bisa kita redam dalam hal emosi kita atau dalam hal karakter yang tidak baik dalam diri kita, itu adalah salah satu penghambat kita untuk bisa mengintrospeksi diri kita. Kadang-kadang kita ingin saling menyalahkan dalam rumah tangga. Percocokan rumah tangga itu karena saling menyalahkan. Kita selalu ingin memenangkan diri kita sendiri. Kita ingin selalu tampil kemenangan. Kalau kita sudah menang, berarti sudah hebat. Ternyata salah, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mengalah di dalam rumah tangga, tentu yang kita mengalah dalam diri hari kita tadi, lawan teman sehidup kita akan mempertimbangkan. Kenapa dia diam? Kenapa dia mengalah? Alasannya apa? Dia bisa mengintrospeksi diri. Sebaliknya, bagi yang istri misalnya bisa mengalah, si suami akan merenung, kenapa bisa mengalah? Apalagi kita tiba-tiba kita melihat istri kita atau suami kita, tiba-tiba begitu kita ngomel, pasangan suami istri, pasangan kita langsung membaca Alkitab. Nah, itu yang kita sangat kagumkan, itu yang kita sangat takuti. Berarti dia bersandar kepada Tuhan, dia bersandar kepada keimanannya. Nah, hal ini yang perlu kita ikuti, Bapak Ibu sekalian. Dalam hal ini rumah tangga yang bahagia seperti apa? Itu yang penuh damai sejahtera, penuh keberkatan. Kalau kita hidup dalam kecerobohan atau
ratusan begitulah ya, seperti orang-orang yang kita kenal. Misalnya kita lihat orang-orang di luar sana, mereka dengan bangganya kadang-kadang mempunyai pasangan yang lebih dari satu. Apa yang kita lihat Bapak Ibu sekalian? Mungkin kita melihatnya enak di luar, tapi dalam batinnya kita nggak tahu bagaimana dia cara mengolah hidupnya atau membutuhi kehidupannya. Sebaliknya mereka melihat kita kalau dalam rumah tangga kita hanya sederhana saja. Tapi kita dalam menjalani kehidupan itu sangat damai. Karena apa Maria? Bapak Ibu sekalian, begitu kita tidak nego-nego, kita tidak menganggap pernikahan itu hanya karena nafsu. Memang perlu nafsu dalam rumah tangga atau dalam kehidupan kita, tetapi nafsu itu hanya sebagai pelengkap hidup kita, bukan sebagai utama. Nafsu harus ada memang, harus ada nafsu makan, nafsu memiliki harus ada, nafsu keingintahuan harus ada. Kalau nggak ada nafsu, bohong kita dalam menjalankan hidup kita di dalam rumah tangga kita. Tetapi kita tidak boleh membuat nafsu sebagai landasan atau dasar untuk memiliki seseorang. Nah, jelaslah dikatakan di ayat 5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan. Kalau kita baca sampai ayat 9, jangan lagi kamu saling mendustai. Nah, ini yang paling utama di dalam rumah tangga, Bapak Ibu sekalian. Karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dusta ini yang paling utama dalam musuh kita dalam keluarga. Kadang kita bisa pertama berdusta, besok dusta itu akan bertambah satu, besoknya lagi tambah satu, tambah satu, tambah satu. Akhirnya dusta itu tidak lagi bisa kita tutupin, terbongkarlah semua nanti. Maka berantakanlah dalam segala rumah tangga kita. Tetapi kalau kita terus terang, walaupun di dalam keadaan nada emosi kita terus terang, itu akan membalut luka-luka yang ada dalam rumah tangga kita. Ada dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, kehidupan rohani yang baru bagi kita adalah kehidupan yang saling mengisi. Seperti kita hukum Taurat tadi dijelaskan kepada kita dari kitab ke-5 sampai ke-10. Itu yang berhubungan dengan sesama manusia. Kitab ke-5 untuk anak, 9 dan 10 adalah untuk orang tua, yaitu jangan saling mengimini, jangan saling kalau di bahasa Batak dikatakan unang makalian dengan saripin itu kamu unang makalian jabuni bagas itu kamu. Ini salah satu contoh yang bisa diterapkan kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mengingini, artinya kita mengingini nafsu. Kalau nafsu yang kita lakukan di dunia ini, maka semua akan habis, tidak ada habisnya. Kalau kita memandang kata-kata orang, tetangga lebih indah katanya, itu mah tidak ada habisnya. Kecantikan itu tidak ada habisnya. Umur 20 sampai 30 baru cantik atau ganteng. 50 ke atas sudah pasti jelek. Tetapi di dalam firman Tuhan
sejelek apa juga pasangan kita atau pasangan hidup kita, itu akan tetap cantik dan ganteng dan Tuhan. Karena Tuhan memberikan itu kepada kita atas karunia dan kasih. Maka kita harus berada di kasih dalam hidup kita, sehingga Tuhan berperan serta dalam mengarungi rambut rumah tangga kita masing-masing. Nah, untuk itu Bapak sekalian, di dalam nats ini kita bisa menggambarkan diri kita kepada kehidupan sehari-hari. Bagaimana sebagai sebuah rumah tangga ingin berlayar dengan mulus, itu tidak bisa Bapak Ibu sekalian. Harus ada riak-riak rumah tangga, harus ada gelombang-gelombang kehidupan yang kita lewati. Tetapi gelombang-gelombang itu bisa sirna, bisa lewat kalau kita bisa mengendalikan rumah tangga kita itu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau di Roma dikatakan di sana, Roma 11 ayat 33 sampai 4, alangkah dalamnya kekayaan, berkat dan pengetahuan dari Allah. Sungguh tak terselami kasih karunia Tuhan. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat, membanding-bandingkan rumah tangga kita dengan orang itu tidak ada habisnya. Orang juga bisa kaya seperti roda itu, seperti pemain bola lah contohnya. Kalau kita melihat pemain bola, siapa yang membawa bola itu, pandangan akan tertuju kepada dia. Ganti lagi bola ke teman lain, pasti pandangan tertuju kepada itu. Lah, seiring berganti Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti itu juga kehidupan kita. Kalau kita keadaan di puncak atau di atas, taruhlah kita punya banyak harta, itu akan saudara-saudara sang famili akan selalu berhubungi kita. Tetapi begitu kita kehabisan harta, semua saudara atau sang famili akan menjauh. Itu kita kalau berdasarkan kenafsuan atau keduniawian. Tetapi kalau kita berdasarkan Tuhan, seperti ubur-ubur. Kita tahu ubur-ubur Bapak Ibu sekalian ya. Kalau ubur-ubur itu, kalau dia berjalan di air itu, dia akan selalu bening, tidak bercelah, dan dia akan berjalan terus tanpa ada hambatan. Nah, itulah yang kita bisa contohkan di dalam hidup kita sehari-hari. Bagaimana kita supaya damai sejahtera, bisa membangun keluarga bahagia. Itu kita akan membangun keluarga itu di dalam landasan Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga damai sejahtera daripada Tuhan yang selalu menyertai kita semua. Seperti topik kita ini, membangun keluarga yang bahagia. Bahagialah keluarga kita dalam hidup kita masing-masing, dan juga bahagialah hidup kita di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa, terima kasih atas berkat dan kurnia-Mu dan pemberian firman-Mu. Supaya kami mengerti Bapa, dan Engkau buka hati dan pikiran kami supaya dapat kami bawa pulang dalam kehidupan masing-masing. Apapun pergumulan hidup kami Bapa, kiranya Engkau yang selalu menopang, Engkau yang selalu melewatkan gelombang-gelombang riak-riak yang ada dalam kehidupan kami, supaya kami penuh damai sejahtera dan bisa berjalan di dalam atas nama-Mu. Dan juga Bapak Ibu saudara-saudara kami dimanapun berada,
Kami tidak bisa bertemu muka langsung Bapa karena akibat dari virus corona yang melanda negeri kami ini. Engkau singkirkanlah virus-virus ini Bapa, supaya kami tetap bersukacita dan bisa berjemaah atau berkumpul di dalam baik-Mu ya Bapa. Dan juga para hamba-Hamba-Mu yang sedang melayani dimanapun berada. Dan Engkau berkati mereka, berikan mereka pikiran yang terang, supaya mereka tetap bersukacita dalam melayani firman-Mu. Dan juga para jemaat-Mu, dan Engkau berkati pekerjaan mereka, supaya mereka tetap bersukacita dan bahagia dalam mengarungi rumah tangga mereka. Dan juga baik-Mu ya Bapa, rumah-Mu ini yang tidak bisa kami pakai dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya dan yakini Bapa, Engkau maha besar, Engkau maha agung di dalam hidup kami. Dan kami tidak lupa ya Bapa atas keagungan-Mu itu ya Bapa. Kiranya tempat ini atau bait-Mu ini bisa kami pergunakan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di hari-hari yang akan datang. Dan juga ya Bapa, para jemaat-Mu, kiranya berikan damai sejahtera buat mereka, terutama kepada hamba-hamba-Mu, dan juga para haladom, dan juga ya Bapa, para saudara-saudara kami dan orang tua kami dimanapun berada. Dan Engkau selalu menyertai kami dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian (137) 730 sambil memberikan persembahan. Marilah kita tutup ibadah kita ini dan mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Tuhan
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat Hari Minggu.